Malah datang. Apa kok bisa? Pekik Sila sedang protes mendengar kabar bahwa hari ini Sila akan syuting bersama Farel. Apanya bukankah itu wajar? Tanya Pipi balik. Tapi bukannya besok dia syutingnya, kenapa sekarang? Tanya Sila dengan kesal. Pipi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa kamu tidak suka, Sil? Aku tanya balik, Kak, kenapa aku harus suka? Kesal Sila membuat Pipi tersenyum kikuk. Apa Tuan Muda mencintai Sila secara sepihak? Benarkah begitu? Batin Pipi menebak-nebak. Sementara satu kru iklan yang bekerja di bawah naungan Fox Group pun terheran-heran. Untuk pertama kalinya Farel mengajukan iklan bersama dengan model iklan mereka. Tapi walau bagaimanapun tidak ada yang bisa menolak permintaan seorang Farel yang selalu mutlak. Kalau begitu aku syutingnya besok aja bagaimana, Kak? Tanya Sila ke Pipi. Tidak bisa, Sila, besok kamu ada jadwal syuting, kamu datang ke acara variety show terkenal, jawab Pipi. Kalau begitu ditunda bagaimana? Tanya Sila. Yang mana yang ditunda, yang variety show? Tanya Pipi dibalas anggukan oleh Sila. Mana bisa Sila, besok itu memang jadwalnya. Variety show itu muncul di TV. Lagian mereka sudah membuat janji padamu sebelum aku menjadi manajermu. Kalau kamu menunda hari ini maka tidak ada waktu lain kali. Jelas Pipi dengan sabar. Jadwalku akan berantakan ya? Tebak Sila. Nah, kamu tahu aku juga bingung kenapa Tuan Muda tiba-tiba ingin syuting hari ini juga. Apa besok Tuan Muda ada acara juga? Tanya Pipi penasaran. Om itu hanya ingin mengejekku saja, kerutus Sila. Tapi tidak mungkin akan melakukannya di tempat umum kan? Tanya Pipi balik. Asal kamu tahu, Kak, Om Farel itu tidak peduli dengan image-nya. Mau dikatakan dia kejam atau jahat, dia tidak akan peduli. Itu artinya baik di depan kamera maupun di belakang kamera dia tetap akan membuliku. Jelas Sila. Kalau begitu kan kamu bisa melawan, jawab Pipi. Iya juga ya. Gumam Sila tertawa pelan melupakan keresahannya. Sila kan tidak takut pada Farel. Jika Farel mengajaknya atau mempermainkannya nanti silakan mengancam Tuan Muda Fox Group itu atas nama Nyonya Jessie Ramon. Farel paling lemah akan hal itu. Di lokasi syuting, loh kok tidak ada orang, Kak? Tanya Sila celingukan. Iya juga ya. Mereka kemana? Gumam Pipi menoleh kiri dan kanan. Apa mereka tidak takut barang-barang ini dicuri orang? Kenapa terlalu ceroboh meninggalkan semuanya? Tanya Sila melihat kamera mahal dan lain-lain yang pasti sangat mahal ditinggal begitu saja. Apa mereka menyambut Tuan Muda ya? Celutuk Pipi asal. Kenapa Om itu harus disambut? Tanya Sila tidak mengerti. Kamu lupa Sila, dia pimpinan tertinggi Fox Group saat ini. Sementara Hotel Fox Group juga milik keluarganya. Jelas Pipi dengan gemas. Ah iya, kekayaan mereka tidak normal. Sila mengangguk membenarkan. Benar saja semua orang mengikuti Farel yang berjalan selangkah di belakang Farel dan Nando. Di belakang Nando ada semua kru pembuatan iklan. Sila bersidakap dada menatap Farel, juga banyaknya yang mengkori Farel. Pak sutradara, panggil Sila. Iya Nona, sahut sutradara iklan. Apa tidak berbahaya kamera-kamera mahal ini ditinggal begitu saja? Tanya Sila dengan serius. Tidak apa Nona, di sini tidak ada pencuri karena banyak CCTV. Jawab sutradara melihat sekeliling. Sila melihatnya dan terkejut. Pantas saja, gumam Sila. Nando berdeham hingga Sila menoleh ke arah Nando. Sila melirik situasi yang menjadi hening lalu melihat pelakunya adalah Farel yang menebarkan aura dinginnya yang tidak bersahabat. Cak, Om, kami sudah kedinginan di sini jadi tidak usah mengeluarkan AC-mu itu, kerutus Sila. Dek, semua orang yang mendengarnya mematung dengan mata melebar sok. Mereka tidak percaya ada seorang yang mengomeli seorang Farel. Mereka sebenarnya tidak terlalu membenarkan berita yang ada karena tidak dilihat secara langsung. Sila melihat wajah tegang mereka. Semua hanya Nando yang terlihat tenang-tenang saja seolah sudah tahu dengan perilaku Sila terhadap tuannya. Farel mengabaikan kata-kata Sila malah melihat sekeliling. Om, kenapa Om syuting hari ini? Tanya Sila yang kini sudah ada di hadapan Farel. Farel beralih menatap Sila yang masih pendek darinya padahal bagi ukuran perempuan,
Sila sudah masuk jajaran gadis ideal dengan bentuk tubuh dan tinggi yang sesuai standar model internasional. Aku sibuk besok, jawab Farel dengan santai mengangkat tangannya mengusap kepala Sila, lalu melewati Sila dengan santai dan duduk di kursi Sila. Aku juga sibuk besok, Om. Apa jadwal syuting Om tidak bisa besok aja? Tanya Sila sambil mengekori Farel. Nando menjelaskan alasan Farel tiba-tiba syuting hari ini, sehingga Sila memutar bola matanya dengan jengah. Memang kenapa aku syuting hari ini? Tanya Farel tersenyum semirik. Mereka menjadi kaku karena ada Om dan juga Om tidak mau membersihkan gosip. Kenapa Om malah nongol? Nanti apa kata wartawan? Mereka akan semakin berpikir ada sesuatu di antara kita. Kesal Sila. Farel menarik tangan Sila hingga terduduk di pangkuan Farel. Nando melihat arah lain dan yang lainnya melotot sempurna melihat pemandangan itu. Kenapa kau berisik sekali, ha? Tidak bisakah kau jadi gadis pendiam, Ham? Telingaku sakit mendengar ocehanmu itu. Farel berkata sambil mengetuk kening Sila. Sila memukul bahu Farel sambil mendengus mengusap keningnya. Awas aja Om marah-marah ya karena setelah ini gosip akan sampai ke Singapura. Gerutu Sila. Farel tersenyum. Sila melihat sekitar. Ada apa? Tanya Farel. Ini tempat dudukku Om. Om duduk di sana. Tunjuk Sila melihat tempat duduk khusus Farel menjelang syuting. Pipi yang tersadar dengan cepat mengusir kru iklan untuk cepat melakukan tugas mereka sebelum Farel marah karena menonton adegan romantis itu. Nando pun ikut-ikutan membantu Pipi. Aku sudah nyaman duduk di sini, jawab Farel memejamkan matanya lalu merebahkan tubuhnya di sandaran kursi Sila. Sila seperti anak kecil mengedarkan pandangannya mencari tempat duduk untuknya. Ia bangkit dari pangkuan Farel. Farel membuka matanya dan melihat Sila duduk di meja, membuatnya tertawa kecil. Sila menatap kesal Farel yang seperti biasa menertawainya. Kenapa tidak ambil kursiku itu? Kenapa malah duduk di meja? Anak kecil tidak boleh duduk di meja, tidak sopan namanya. Ejek Farel. Kursi Om itu berat, anak kecil tidak bisa membawanya. Ketus Sila. Farel lagi-lagi tersenyum dan menatap Sila dari jarak dekat, lalu mengetuk kening Sila namun Sila sudah melindungi keningnya itu. Dan Farel semakin tersenyum lebar hingga lebih menawan. Sila tidak heran lagi melihat senyum Om jahatnya itu yang selalu mengejeknya walaupun Sila juga berani melawan Farel. Mereka seperti kucing dan tikus, selalu bertengkar mulut dan tidak ada yang mau mengalah. Kedekatan Farel dan Sila itu tentu menjadi sorotan banyak orang, terlebih lagi mereka teringat berita tentang hubungan Farel dengan Sila. Jika Sila tidak mengakuinya berarti Farel mengakuinya. Cinta sepihak? Wow, seorang Farel mencintai seorang perempuan dan lucunya gadis itu malah tidak tahu, sementara satu negara tahu.